Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada ibu dosen pengampu Ibu Nopianti Sa'adat MPD dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan A.I. Hidayatullah, Keke Komariah, Adinda Pustika, dan Siti Badriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hakikat konseling. Baiklah teman-teman semua, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jangan lupa disimak ya. Jadi guys, hakikat konseling adalah upaya individu melalui interaksi yang bersifat secara pribadi antara konselor dan konseling agar konseling mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseling merasa bahagia dan efektif perilakunya menurut Ahmad Jundika. Selanjutnya ya guys, konseling adalah merupakan proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Division of Counseling Psikologi. Pada dasarnya, konseling Islam bukanlah hal yang baru, tetapi ia telah bersamaan dengan turunnya ajaran Islam pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kali dan dikembangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spiritual, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk bimbingan bagi peminta petunjuk yang dibimbing, seperti itu. Selanjutnya, bimbingan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar ia menyadari eksistensinya di muka bumi, yaitu sebagai hamba Allah yang harus turut patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para khalifah, yaitu pemimpin bagi makhluk-makhluk lain. Bimbingan konseling Islam juga merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada individu atau klien agar ia dapat kembali ke fitrahnya. Anwar Sutoyo juga memberikan pendapatnya tentang alasan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konseling. 1. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam, subjek yang dibimbing adalah manusia, karena manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah informasi-informasi yang penting untuk membantu dan mengembangkan dan mengatasi persoalan yang dihadapi manusia itu ada pada Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran adalah panduan hidup umat manusia. Ia adalah pedoman bagi setiap pribadi dan undang-undang bagi setiap masyarakat. Keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin terpelihara keasliannya oleh Allah. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar memeliharanya. Yang kelima, Al-Quran sebagai kitab Allah yang menempati sebagai sumber utama bagi seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan yang keenam adalah untuk membimbing manusia butuh pegangan berupa rujukan yang benar dan kokoh, yaitu Al-Quran. Anwar Sutoyo juga memberikan pendapatnya tentang alasan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konseling. Yang pertama, bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam, subjek yang dibimbing adalah manusia, sedangkan manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang
kedua, informasi-informasi yang penting untuk membantu dan mengembangkan serta mengatasi persoalan yang dihadapi manusia itu ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu dalam memahami Al-Quran perlu pemahaman juga dari sunnahnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah panduan hidup umat manusia. Ia adalah pedoman bagi setiap pribadi dan undang-undang bagi setiap masyarakat. Keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin terpelihara keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang kelima, Al-Quran sebagai kitab Allah yang menempati sebagai sumber utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan yang keenam, untuk membimbing manusia butuh pegangan berupa rujukan yang benar dan kukuh, yaitu Al-Quran. Baiklah teman-teman, pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.